This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Rifki Nugraha dengan NIM 1018043. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dalam mata kuliah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan. Adapun outline pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada terkait dengan komunikasi, yang kedua yaitu sosok inspirasi dalam berkomunikasi, yang ketiga alasan memilih sosok tersebut. Yang pertama masuk ke komunikasi. Eh, Komunikasi itu apa sih? Mungkin saya sedikit jelaskan terkait dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi atau masyarakat dalam menciptakan atau menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi di sini komunikasi sebagai suatu dasar bagaimana kita dapat hidup di lingkungan sekitar, entah itu mendapatkan informasi terkait dengan kepentingan orang lain atau kepentingan kita diri sendiri. Mungkin secara umum dapat dijelaskan pengertian dari komunikasi yaitu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada teknik berkomunikasi. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi efektif dan tips komunikasi yang baik. Yang pertama komunikasi efektif, saya bagi lagi menjadi 5. Yang pertama informasinya lengkap, kemudian penyampaian dari komunikasi itu ringkas, kemudian ada disampaikan dengan jelas, kemudian ada informasinya itu bersifat nyata, kemudian ada berkomunikasi dengan tata krama. Kemudian tips komunikasi yang baik, yang pertama jelas berbicara dengan baik maupun berbicara dengan baik kepada semua orang. Kemudian yang kedua itu diam, simak, dan dengarkan dengan seksama. Di mana dalam poin 2 ini lebih tepatnya menghargai orang ketika berkomunikasi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan konteks komunikasinya. Kemudian yang keempat, mengendalikan emosi kita dalam berkomunikasi. Yang kelima, mengutamakan etika. Masuk ke yang outline kedua yaitu sosok inspirasi dalam berkomunikasi. Menurut saya eh, sosok yang saya ambil dalam inspirasi saya dalam berkomunikasi yaitu mungkin ada yang sudah kenal dari foto di sebelah kanan, itu merupakan Mbak Najwa Shihab. Eh, Mbak Najwa Shihab ini merupakan seorang news anchor atau pembawa acara di stasiun televisi. Mungkin saya akan cerita sedikit dari pengalaman dan biodata dari Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab sendiri lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Dalam karirnya,
beberapa acara yang pernah dibawakan di stasiun televisi. Salah satunya Metro TV yang dulu banget, yaitu dengan program berita Prime Time Metro Hari Ini, Suara Anda, serta program talk show Today Dialog, dan mungkin yang terkenal sekarang yaitu Mata Najwa. Mbak Najwa sendiri merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000. Awal karir bermulanya pada saat beliau mengikuti program magang di stasiun televisi RCTI sebagai seorang jurnalis. Namun pada akhirnya ia memilih untuk bergabung di stasiun televisi Metro TV karena menurutnya stasiun TV tersebut dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap jurnalistik. Dan di situ Mbak Nana juga mencintai dunia jurnalistik. Dia juga sering ditawari untuk mengisi acara talk show di televisi sebagai pemandu acara. Kemudian alasan memilih sosok tersebut karena yang pertama memiliki karakter yang bersifat kritis dan cerdas. Kemudian ada Mbak Nane juga memiliki kemampuan berkomunikasi antar pribadi yang baik. Kemudian juga Mbak Nana dapat menempatkan dirinya ketika berkomunikasi dengan narasumbernya. Sebagai penjelasan sedikit, di mana Mbak Najwa Shihab ini melakukan komunikasi antar pribadi yang baik kepada semua narasumbernya. Hal ini yang dilakukan oleh Mbak Najwa untuk membuat para narasumbernya merasa nyaman dan tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Najwa, sehingga komunikasi di antara mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Mbak Najwa ini memiliki kompetensi komunikasi yang sangat baik ketika melakukan praktik komunikasi antar pribadi. Mbak Najwa sendiri memiliki cara menghidupkan suasana ketika di atas panggung, membawakan program acara. Dimulai cara ia mendengarkan orang lain, memberikan respon terhadap pernyataan yang diberikan narasumbernya, serta proses tatap muka yang intens namun tidak memberikan kesan intimidasi, mampu diorganisirnya dengan baik dengan cara yang bijak, sehingga tidak menimbulkan misunderstanding di antara kedua belah pihak. Ini kenapa alasan saya memilih Mbak Nana dalam mengimplementasikan komunikasi saya di lingkungan sekitar saya. Mungkin ini dari saya, 3 poin ini yang paling bagus dari Mbak Nana. Mungkin dari pendapat-pendapat orang lain ataupun siapapun, pasti secara objektif pasti dapat melihat Mbak Nana itu seperti apa. Mungkin ini saja pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.